selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Agung Susanto dari Intelix Eccentrics yang akan berbagi materi terkait technologies role in strengthening Indonesia's contact center community. Langsung saja kita panggilkan Bapak Agung Susanto dari Intelix Eccentrics. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih panitia, kami diberi kesempatan untuk sharing pada siang hari ini. Mungkin ini pertama kali saya ikutin dari awal sampai sekarang. Kami mewakili produk lokal Indonesia. Jadi perkenalkan bahwa Eccentric adalah produk lokal Indonesia. Saya perkenalkan diri, saya adalah Agung Susanto, saya dipercaya sebagai direktur dari PT Intelix atau dengan brand kami adalah Eccentrics. Bapak Ibu, Eccentrics sendiri adalah kita sudah perusahaan lokal Indonesia, kita develop aplikasi sendiri, kita kembangkan, kita support juga secara lokal. Kami sudah 21 tahun membangun produk yang solusi contact center maupun collection system. Saat ini kami sudah punya ISO 9001 dan ISO 27001. Solusi kami sudah digunakan di hampir 100 perusahaan di Indonesia saat ini. Nah, tapi ada yang berbeda, mungkin saya hari ini tidak spesifik menjual produk Bapak Ibu. Tapi kami mencoba menyampaikan ide kami, menyampaikan apa yang sudah kami buat. Nah, hari ini adalah event ICCA yang saya lihat sebagai mungkin event untuk komunitas call center terbesar di Indonesia. Nah, di sini tentu, 4-5 tahun yang lalu saya terpikir bagaimana ya membangun atau bagaimana menguatkan contact center komunitas contact center di Indonesia. Nah, hari ini saya akan coba mempresentasikan apa yang sudah kami lakukan, produk apa yang sudah kami buat, bagaimana kami juga turut memikirkan apa kontribusi kami untuk contact center komunitas di Indonesia. Nah, hari ini judul kami adalah bagaimana teknologi bisa menguatkan contact center komunitas di Indonesia yang memang kami inisiasi sejak 4 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Baik, apa yang menjadi materi hari ini? Materi hari ini adalah saya akan mencoba menyampaikan siapa sih stakeholder contact center komunitas di Indonesia. Yang kedua, saya coba sharing terkait dengan tentunya kalau bicara komunitas contact center tidak lepas dari agent. Bagaimana sih kita melihat agent? Tentunya Bapak Ibu pemakai call center atau perusahaan yang menggunakan jasa call center berharap mendapatkan agent dengan talenta terbaik. Bagaimana kita bisa membangun atau membuat para pencari kerja tertarik menjadi seorang agent, sehingga kita akan mendapatkan talenta terbaik dari mereka. Bukan lagi pekerjaan kelas 2 atau kelas 3 yang kalau nggak dapat yang lain ya sudahlah saya jadi agent saja gitu ya. Nah, ini salah satu pemikiran yang coba kami lakukan, kami pikirkan, dan sehingga itu menjadi salah satu hal yang mungkin nanti kita akan diskusikan. Tentunya yang berikutnya adalah bagaimana dengan teknologi. Tentunya semua stakeholder membutuhkan teknologi untuk memudahkan cara kerja mereka, membuat efisien, membuat efektif. Kita akan coba lihat apa peran teknologi di sini nantinya. Nah, poin yang keempat adalah bagaimana teknologi bisa menguatkan komunitas contact center yang ada di Indonesia. Dalam hal ini adalah bagaimana Eccentrics mengambil peran itu untuk menguatkan sebuah komunitas contact center di Indonesia. Baik, sorry. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya siapa sih contact center ekosistem di Indonesia itu, siapa saja stakeholdernya? Tidak lepas bahwa yang pertama tentunya adalah end user atau end customer. Inilah
layanan pusat dari layanan yang kita lakukan sebagai sebuah contact center. Yang kedua adalah company. Ya, company inilah yang mempunyai produk, mempunyai layanan. Company inilah yang kemudian dia bisa B2B atau B2C yang melakukan layanan kepada customer. Yang ketiga adalah contact center agent. Nah, inilah orang yang melakukannya Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah komunitas contact center, tentunya agent itu adalah kuncinya. Karena dia yang melakukan, dia yang menjalankan. Kita punya sistem bagus, tapi kalau agentnya tidak mensupport itu, tentunya ada hal yang memang perlu kita perbaiki lagi ya. Kadang-kadang deliverables-nya tidak sesuai ketika kita tidak mendapatkan agent yang cukup atau yang qualified untuk mengerjakan tugas pekerjaannya. Yang berikutnya adalah tentu contact center teknologi. Teknologi tidak lepas dari semua itu. Jadi semua aspek, semua stakeholder membutuhkan teknologi. Nah, terkait dengan contact center community atau komunitas contact center, tentunya tidak lepas dari apa yang agent dalam hal yang tadi kita sampaikan. Untuk melihat apa sih yang dibutuhkan agent, untuk melihat ide-ide apa yang sehingga kita akan bisa mendapatkan agent yang qualified nantinya untuk pekerjaannya. Kita perlu melihat dulu bahwa apa sih journey dari seorang agent. Untuk melihat journey dari seorang agent, saya bayangkan bahwa saya adalah seorang fresh graduate. Dalam bayangan saya adalah, itu ada agent call center yang cukup bagus nih, saya tertarik ke sana gitu. Apa yang saya butuhkan Bapak Ibu? Saya butuh satu platform di mana saya bisa join di situ, saya bisa tanya, ada orang yang sharing ke saya bisa belajar untuk hal-hal yang sifatnya mendasar, supaya saya bisa meyakinkan diri saya sendiri untuk saya join, untuk saya menyelami apa yang disebut sebagai agent itu seperti apa sih. Sehingga itu akan menjadi sebuah mungkin karir saya, atau mungkin saya akan bikin bisnis seperti itu nantinya. Jadi yang pertama dibutuhkan adalah biasanya komunitas, community, platform community. Orang bisa sharing, sekarang udah banyak ya, sosial media juga terkait dengan komunitas Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua setelah dia join, dia mendapatkan informasi meskipun belum 100% Bapak Ibu, dia akan kemudian belajar. Dia mulai baca tentunya dengan materi yang cukup qualified ya, meskipun tidak sangat mendasar. Tidak sangat dalam, tapi cukup mendasar dalam hal ini. Dia bisa tahu, dia bisa ngerti, sehingga lama-lama dia, oh iya, saya memang tertarik di situ gitu ya. Kemudian dia akan ikut, aku coba deh, ada lowongan nggak ya yang ada di situ? Kalau ada lowongan, saya ikut testing deh. Dia ikut rekrutmen, dia ikut online test, dia di profile skillnya, kemudian dia bisa, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan itu Bapak Ibu. Ketika dia bekerja, kemudian dia butuh satu tools, satu tempat di mana dia bisa melihat performance dia dengan mudah dan seterusnya. Dan pada day by day dia bekerja, tentunya dia juga perlu upgrade skill. Ada nggak sih tools yang bisa membuat dia bisa belajar mengupgrade skillnya dia? Mungkin tidak harus di kantor, bisa jadi dia di rumah atau dimanapun dia berada. Jadi poin berikutnya adalah bagaimana bisa mengupgrade skillnya si agent. Ketika agent sudah mulai bekerja beberapa tahun, dia sudah mulai experience, tentunya apa yang dia dapat akan dikembalikan lagi ke komunitas. Mengembangkan orang-orang lain lagi. Anak-anak muda, fresh graduate yang mau join, dia kembangkan lagi. Bahkan mungkin ke depan, dia akan punya bisnis BPO misalnya. Bagaimana saya bisa mengembangkan itu, bagaimana saya bisa mengembangkan talent saya dengan lebih lagi, dengan saya punya bisnis sendiri dalam hal ini. Jadi kembali lagi kepada satu platform development community lagi. Ini yang kami bayangkan Bapak Ibu, bagaimana journey seorang agent, supaya sesuatu hal yang memang bisa dijadiin sebagai suatu profesi dalam hal ini. Nah, nextnya adalah, Nah, tentunya di sini
Terkait dengan teknologi, tadi kita sudah melihat adanya stakeholder dari sebuah contact center community. Kita butuh adanya teknologi. Teknologi ini tentunya adalah teknologi yang membantu untuk semua stakeholder dalam melakukan operationnya. Di sini ya saya coba bagian kecil saja karena tadi sudah disampaikan oleh para expert sebelumnya ya untuk apa itu contact center, generative AI dan sebagainya. Tapi paling tidak ada 5 item yang coba saya highlight dalam hal ini yang menjadi success factor dari sebuah contact center teknologi. Yang pertama adalah streamline operation. Tentunya teknologi harus bisa membuat efisiensi dan efektif dalam operation. Sesuatu hal yang tadinya manual bisa dilakukan secara otomatis, waktunya pengerjaannya yang tadinya cukup lama bisa lebih cepat, data yang tadinya masih kurang akurat jadi lebih akurat dan sebagainya. Nah ini kita buat dengan teknologi Bapak Ibu. Poin kedua adalah self-service option. Jadi sekarang udah zamannya mereka semua atau customer dimanjakan dengan self-service. Ada banyak automation yang disiapkan oleh teknologi sehingga semua yang dilakukan lebih efisien, lebih cepat, customer juga lebih puas dan bisa mengefisienkan juga jumlah orang dan sebagainya. Yang ketiga adalah data analitik dan customer insight. Sekarang eranya big data. Semuanya bisa dianalisa termasuk juga dengan customer behavior, transaction behavior dan sebagainya yang dipakai untuk pengambilan keputusan dalam Bapak Ibu punya strategi. Nextnya adalah multi channel support. Customer bisa juga mengakses layanan Bapak Ibu sekalian atau layanan dari sebuah perusahaan dari semua channel Bapak Ibu. Itu yang disiapkan dan hampir semua sekarang beberapa perusahaan sudah melakukan itu. Yang terakhir dari key success factor dari sebuah teknologi adalah omnichannel integration. Bagaimana setelah semua channel dibuka, bagaimana kita memfollow up-nya. Kita bangun sebuah CRM, kita bangun sebuah aplikasi pendukungnya, baik tiketing, telemarketing, telecollection, atau apapun itu yang membuat jadi proses itu dilakukan secara lebih efisien, cepat, dan efektif dalam hal ini. Nah, dari semua hal tersebut, apa yang memang menjadi concern-nya? Apa sih yang dibutuhkan? Kalau kita bicara tentang contact center community itu bicara terkait dengan bagaimana kita menguatkan komunitas contact center. Event ini luar biasa karena sebenarnya event ini adalah menguatkan komunitas contact center. Nah, dari sini kami coba merangkai lagi bagaimana teknologi bisa berperan untuk menguatkan itu lagi. Dalam hal ini adalah tadi saya sampaikan adalah agent. Bagaimana kita bisa menyiapkan seorang agent kita yang lebih profesional, agent yang qualified. Ada beberapa hal yang kita butuhkan. Yang pertama tentunya tadi yang saya sampaikan adalah community platform. Kita butuh platform komunitas untuk para agent ini, baik yang sudah ada atau yang baru masuk atau yang sudah profesional. Bahkan di sini kita juga bisa melibatkan Bapak Ibu punya perusahaan. Ketika Bapak Ibu punya perusahaan bisa concern terhadap itu dan bisa melihat saya pengen nyari agent dengan skill sekian, pengalaman sekian tahun, skillnya bisa bahasa ini dan sebagainya, bisa nggak ya, di mana ya saya dapatnya ya, yang sudah terlatih gitu. Nah tentunya di sini akan ada satu supply and demand yang bisa dipakai ketika kita bicara menyangkut community platform. Karena di sini tidak hanya bicara terkait dengan orang mendaftar, tapi juga dia bisa saling sharing, dia bisa belajar dan seterusnya. Poin yang kedua adalah online recruitment dan web portal. Nah, setelah orang masuk ke platform komunitas, dia kemudian tertarik, ada lowongan, maka dia akan ikut rekrutmen. Dia ikut mendaftar, dia ikut testing, dia tentunya zaman sekarang rekrutmen itu lebih efisien Bapak Ibu ya. Sekarang udah ada online recruitment, udah ada profiling skill, sudah ada hasil tes yang lebih real time lagi, yang lebih teman-teman psikolog sekarang udah jago untuk membuat hasil tes yang lebih akurat Bapak Ibu, meskipun mungkin tidak harus ketemu langsung gitu ya. Nah, ini yang kita bangun dalam sebuah online recruitment.
ketika dia udah diterima dalam sebuah pekerjaan, ya mungkin kondisi sekarang agent itu tidak harus on premises Bapak Ibu ya. Sekarang banyak agent WFH, banyak agent yang part time, bahkan kadang-kadang ada yang fee base, ya fee base gitu ya. Jadi semua berdasarkan success base. Nah, ketika dia sudah masuk ada web portal, di mana web portal ini dia bisa melihat secara langsung performance dia seperti apa sih. Dia bisa melihat bagaimana gaji saya berapa sebenarnya sekarang ya. Nah itu untuk yang kasus dalam hal ini adalah agent yang bukan full time mungkin. Nah dari sini tentunya akan membuat menjadi sebuah hal yang menarik, di mana kemudian di web portal ini bisa kita integrasikan dengan teknologi. Real time reportnya tampil di sini nih, performance reportnya tampil juga di sini nih, sehingga itu akan bisa menjadi salah satu hal yang membuat dia lebih termotivasi, produktivitasnya bisa dimonitor dan seterusnya. Yang ketiga adalah upgrade skill learning tools. Bicara menyangkut upgrade skill learning tools, bahwa tentu butuh tools, butuh media, butuh sesuatu yang menjadikan agent ini bisa terus naik skillnya. Ada dua pendekatan Bapak Ibu. Pendekatan pertama adalah dia belajar untuk tahu. Tapi yang pendekatan berikutnya adalah dia belajar untuk menaikkan skill. Jadi tidak hanya tahu, tapi juga menaikkan skill dalam hal ini. Nah, ini yang kami coba sebut sebagai upgrade skill learning tools Bapak Ibu. Poin yang keempat adalah bagaimana contact center teknologi ini, nah tentunya ini akan mensupport ini semua Bapak Ibu. Bagaimana ini bisa mendukung dalam hal ini ketika kemudian ya mungkin kita tahu bahwa di beberapa negara lain di Asia pun kayak India, Filipina itu call center juga sudah menjadi industri gitu ya. Tentunya dengan industri itu mengkolaborasikan semua aspek ini adalah suatu hal yang sangat penting, karena tidak hanya orang tapi juga teknologinya sudah ready kapan jadi dibutuhkan di cloud yang memang sudah terverifikasi dan sebagainya. Jadi ini 4 faktor yang memang dibutuhkan untuk memperkuat kita punya atau ide dari sebuah contact center komunitas. Nah, apa yang sudah disiapkan oleh kami? Jadi sejak 4 tahun yang lalu kami sudah mencoba menyiapkan apa yang memang menjadi pemikiran kami ini Bapak Ibu. Jadi kita sudah menyiapkan community platform, agent online recruitment, micro learning platform, dan mungkin aspek teknologinya sendiri. Nah, yang pertama adalah kami membangun sebuah platform yang kami sebut sebagai Tangkas. Kalau Bapak Ibu nanti mengakses ke Play Store atau ke App Store gitu ya, Bapak Ibu bisa search Tangkas by Agent & Co. Di platform ini kami punya satu platform di mana siapa aja yang pengen tertarik menjadi seorang agent, dia bisa join di sini. Dia bisa join di sini. Kami punya program untuk webinar secara rutin. Sebulan 2 kali kita melakukan webinar, kita ada IG live, di mana para profesional kami undang untuk share di situ. Dengan segala aspek materi, tidak harus spesifik harus bagaimana melayani nasabah, enggak begitu, tapi juga bagaimana untuk kepercayaan diri dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini selain ada webinar, kita juga ada talk show, ada group discussion, yang intinya adalah untuk mengkonfidensi si fresh graduate ini supaya apa yang dia mau dapat, apa yang dia mau jadiin istilahnya adalah profesinya dia gitu ya. Nah, di sini juga kita menampilkan beberapa lowongan kerjaan Bapak Ibu. Kalau ada lowongan pekerjaan kita share di situ. Yang tertarik dia bisa ikut meneruskan ke rekrutmen dan seterusnya. Nah, ini kita masukkan di komunitas kita di Tangkas Community. Selain daripada dia bisa belajar, dia bisa sharing, mendengarkan sharing orang lain, dia juga bisa belajar secara gratis Bapak Ibu. Kita menyiapkan modul-modul gratis di situ. Modul-modul untuk dia belajar, modul-modul dia kenal
Dan yang menarik adalah kami memberikan modul itu secara kalau dia sudah belajar, dia bisa dapetin poin, sehingga membuat dia menarik untuk dia belajar lagi terkait dengan materi-materi yang kita siapkan. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah dia juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi dengan platform kami ini, Tangkas by Agent & Co, dia bisa mengerjakan misi untuk mendapatkan penghasilan tambahan di luar dari pekerjaannya, Bapak Ibu. Nah, tentunya semuanya bisa dilakukan di luar jam kerja dengan waktu yang lebih fleksibel dan sebagainya. Nah, ini adalah dari community platform, Bapak Ibu. Yang kedua adalah yang kami lakukan adalah kami juga punya satu platform, Bapak Ibu, platform yang kita sebut sebagai online recruitment, di mana di sini bisa dilakukan beberapa aktivitas, bisa apply, bisa profiling skill, bisa online test, bisa e-contract, sehingga semua aktivitas pendaftaran agent mulai dari awal sampai dengan dia bekerja itu di-handle lewat aplikasi ini. Termasuk juga web portal untuk dia bisa absen, dia bisa melakukan penjadwalan, dia bisa menerima atau menghitung remunerasinya, kemudian bisa melihat performance dan reportnya agent yang bersangkutan. Ini yang kita siapkan Bapak Ibu di platform Agent & Co. Nah, Bapak Ibu kalau mau lihat silakan di web ini Agent & Co. Dan ini terintegrasi Bapak Ibu dengan teknologi dan monitoring. Kalau ada agent yang work from home, kami punya tools namanya work from home module, di mana dengan tools kami, agent yang di rumah pun bisa kita monitor, siapa yang login, siapa yang dia nggak boleh melakukan segala sesuatu, dia nggak boleh pakai USB pun juga nggak boleh, apa yang di copy, yang nggak bisa mengcopy screen dan sebagainya, itu bisa kita lakukan dengan lebih instan lagi, supaya kebutuhan akan security data yang Bapak Ibu butuhkan bisa kita provide di sini. Nah, ini terkait dengan portal Bapak Ibu untuk agent, untuk web portal untuk rekrutmen dan untuk kebutuhan untuk agent. Nah, nextnya adalah kita juga menyiapkan Bapak Ibu, kami menyiapkan sebuah platform di mana mereka bisa belajar. Mungkin Bapak Ibu sekarang mulai dengar namanya micro learning. Bapak Ibu bisa akses di www.nowlearn.com. Itu adalah satu platform untuk pembelajaran yang kami miliki, di mana di sini bicara terkait dengan sebuah metode pembelajaran yang kami sebut terkini, Bapak Ibu. Bukan e-learning biasa, yang video kemudian orang hanya dengerin gitu ya, lama gitu dan sebagainya, bukan. Tapi sebuah konsep micro learning, di mana dia bisa belajar secara kontinu, Bapak Ibu. Dia bisa mendapatkan updated learning method yang terbaru. Dia bisa fleksibel, waktunya bisa kapan aja dikerjakan. Salah satu materi dicangking kecil-kecil Bapak Ibu. Dan tidak hanya mendapatkan knowledge dalam hal ini, tapi juga menaikkan skill dalam hal ini. Jadi ini adalah platform untuk pembelajaran bagaimana mereka menaikkan skillnya. Kami punya experience dengan platform ini bahwa mereka akan kita berikan latihan belajar sehari hanya 10 menit Bapak Ibu, 10 menit per hari. Kita siapkan modul-modul yang dikerjakan 10 menit sehari, dia akan melakukannya, kalau 10 menit sehari itu kan artinya 60 minggu. Kalau dihitung sebulan itu 6 jam sebulan. Kita sudah melakukan beberapa test case dalam sebuah perusahaan dan hasilnya lebih efektif. Karena apa? Karena dia mempraktekannya tiap hari. Apa yang dia pelajari itu akan masuk ke dalam dia, dan dia praktekkan itu tiap hari, dan tiap hari akan terus diingatkan dan sebagainya. Dan kami punya tools di mana nanti Bapak Ibu juga bisa membuat sendiri modulnya. Kita hanya nyiapin toolsnya saja. Nah, ini yang terkait dengan apa yang kami sampaikan tadi. Jadi bagaimana kita membangun sebuah contact center community, gimana kita bisa mendapatkan sebuah agent yang lebih qualified, yang memang sesuatu akan dibutuhkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ya, bicara terkait si improvement in real time, ini bicara terkait dengan bagaimana
hasil dari dia belajar itu bisa dilihat secara real time dari hasil pekerjaannya lewat platform ini. Termasuk juga dengan bagaimana dia bisa learn di mana aja, kapan aja, karena ini adalah mobile apps yang Bapak Ibu bisa sharing, bisa di-download dengan lebih mudah oleh para agent. Nah, bagaimana dengan teknologi? Teknologi inilah teknologi yang kami bangun Bapak Ibu. Tadi kami sampaikan bahwa Eccentrix adalah perusahaan software development. Kita mengembangkan solusi lokal produk baik untuk contact center maupun untuk collection system. Kita develop, kita kembangkan dan kita support secara lokal. Beberapa fitur yang kami miliki yang kita gunakan untuk mensupport komunitas contact center di Indonesia adalah kita punya contact center, kita punya automation untuk efisiensi, baik itu voice blast, chatbot, robocall, WA two-way, kami punya solusi ini. Kami juga punya all-in-one omni-channel untuk semua media omni-channel Bapak Ibu. Kami juga punya flexible outbound management, di mana kami juga punya aplikasi yang mudah ready untuk telemarketing, untuk survei, untuk verification, dan terintegrasi dengan automatic dialing dan video support. Kami juga punya solusi untuk collection Bapak Ibu, mungkin nggak terlalu banyak dibahas ya kalau di contact center ya, tapi kami juga punya solusi untuk collection, baik itu tele collection, desk collection, mobile field collection, yang intinya adalah bagaimana itu bisa mensupport, bisa menyiapkan talenta-talenta yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk operation dan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Booth kami ada di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa hadir nanti untuk mampir ke booth kami. Nah, ini adalah Bapak Ibu, jadi bagaimana kami coba berperan dalam hal ini. Kami mencoba berperan, kami menyampaikan ide gagasan terkait dengan bagaimana kita membangun sebuah komunitas contact center di Indonesia, bagaimana menguatkan itu, dan kami sudah mengerjakannya, melakukannya. Kita punya beberapa platform yang mensupport itu, ada Tangkas by Agent & Co, ada Agent & Co sebagai platform, ada Nolearn untuk mobile learning platform, dan Eccentrix sebagai supporting teknologi kami. Oke, sebelum akhir kami ada video untuk silakan di play videonya. Memang tidak mudah menjadi yang terdepan ketika era teknologi semakin berkembang di zaman ini. Setiap perusahaan memiliki kesempatan dan peluang untuk terus tumbuh dan tumbuh. Intelix memberdayakan masyarakat Indonesia dalam membangun negeri dengan memberikan solusi contact center dan collection system lokal terbesar di Indonesia, yaitu Eccentrix yang telah terdaftar di HAKI. Dengan integrated omnichannel Eccentrix yang mampu menyederhanakan pengelolaan email, media sosial, live chat, dan pesan WhatsApp Anda hanya dalam satu aplikasi. Eccentrix juga memberikan kemudahan dengan integrated collection system yang terdiri dari beberapa modul seperti collection system, collection scoring, mobile field collection, and telecollection dengan integrasi data dan proses di antara setiap modul. Produk kami juga memberikan solusi untuk outbound management, automation application seperti chatbot dan robocall yang menjadi tren solusi terkini. Keunggulan perusahaan kami adalah fleksibilitas, layanan selama 24 jam, dan solusi end-to-end selalu menjalankan quality control dengan maksimal dan memiliki tim yang kompeten untuk menyelesaikan setiap proyek. Seiring dengan berkembangnya UMKM di Indonesia, kami juga turut membangun platform penyediaan lapangan kerja dan komunitas pekerja lokal melalui Agent & Co. Agent & Co membantu memfasilitasi platform komunitas melalui aplikasi Tangkas. Melalui teknologi, turut serta dalam program pendampingan UMKM melalui platform aplikasi rumahumkm.id. Menyediakan platform micro-learning untuk meningkatkan skill tenaga kerja di bidang contact center melalui www.nowlearn.com. Memberikan pelatihan dan menjaring talenta-talenta di bidang programming melalui eccentrix/academy.id dengan membuat bootcamp online dan onsite.
mempersembahkan Eccentrix Technology for Empowering Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian, dan saya ajak bersama-sama kita ikut membangun Indonesia melalui contact center. Terima kasih. Selamat siang.